Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Septian Espam. Saya dari program studi profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, angkatan ketiga. Ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengadaan ketersediaan obat di PBF. Di kelas selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa itu perencanaan dan pengadaan di PBF. Di sini untuk perencanaan merupakan proses pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari dari kekosongan obat. Tujuan dari perencanaan obat adalah untuk mendapatkan jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari terjadinya stock out atau kekosongan obat dan meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan hal penting dalam pengadaan obat. Apabila dalam perencanaan lemah, maka akan mempengaruhi dan mengakibatkan kekacauan siklus manajemen secara keseluruhan, mulai dari pemborosan dalam penganggaran, membengkaknya biaya pengadaan dan penyimpanan, serta tidak tersalurnya obat hingga rusak atau kadaluarsa. Dalam pelaksanaan pengadaan di PBF, pengadaan obat harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan rantai pasokan harus diidentifikasi serta didokumentasikan. Selain itu, harus dilakukan kualifikasi yang tepat sebelum pengadaan dilaksanakan. Pemilihan pemasok termasuk kualifikasi dan persetujuan penunjukannya merupakan hal operasional yang penting. Pemilihan pemasok harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan hasilnya didokumentasikan serta diperiksa ulang secara berkala. Pengadaan obat melalui importasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, ataupun pedagang besar farmasi atau PBF. Untuk kualifikasi pemasok, di sini ada beberapa yang harus dipenuhi oleh pemasok, diantaranya apakah pemasok memiliki izin yang sesuai, terus apakah pemasok ini memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terus apakah dia memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan CDOB, terus apakah dia untuk khusus penyalur bahan baku, apakah pemasok ini mampu menyediakan COA untuk setiap penyaluran bahan baku. Kemudian apabila diperlukan, lakukan audit pemasok, terus didokumentasikan izin pemasok, kemudian lakukan evaluasi dokumen secara rutin. Terus untuk pemesanan ini diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, di mana PBF ini hanya dapat mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi atau sesama PBF. Kemudian dia juga dapat melaksanakan mengadakan bahan obat dari industri farmasi sesama PBF atau melalui importasi. Kemudian pengadaan bahan obat melalui importasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian PBF cabang hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dan atau bahan obat dari PBF pusat. Di sini pengadaan ada terbagi 3, di mana pengadaan harus berdasarkan surat pesanan dengan format khusus, kemudian surat pesanan menggunakan sistem elektronik, kemudian surat pesanan dibuat secara manual. Untuk pengadaan, di sini di pengadaannya yang surat pesanan dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik, di mana ketentuan surat pesanan secara elektronik yang pertama adalah harus bisa menjamin otoritas penggunaan sistem hanya oleh apoteker penanggung jawab. Kemudian mencantumkan nama sarana sesuai izin disertai nomor izin dan alamat lengkap termasuk nomor telepon atau faksmili bila ada dan stempel sarana. Kemudian mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkapnya. Kemudian mencantumkan nama, bentuk, dan kekuatan sediaan. Jumlah ini itu dalam bentuk angka dan huruf. Dan isi kemasan ini adalah kemasan penyaluran terkecil atau tidak dalam bentuk eceran. Kemudian mencantumkan nomor urut surat pesanan, nama kota, dan tanggal dengan tulisan yang jelas. Kemudian sistem elektronik yang digunakan harus bisa menjamin keterlusuran produk sekurang-kurangnya dalam batas waktu 3 tahun terakhir.
Kemudian harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan baik oleh pihak yang menerbitkan surat pesanan maupun pihak yang menerima surat pesanan. Kemudian harus tersedia sistem backup data secara elektronik. Sistem pesanan elektronik harus memudahkan dalam evaluasi dan penarikan data pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menerbitkan atau pihak penerima surat pesanan. Pesanan secara elektronik yang dikirimkan kepada pemasok harus dipastikan diterima oleh pemasok yang dapat dibuktikan melalui adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan tersebut sudah diterima. Kemudian surat pesanan manual atau asli harus diterima oleh pemasok selambat-lambatnya 7 hari setelah adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan elektronik sudah diterima. Di sini ada alur prosesnya, di mana pengadaan obat dengan prosedur e-purchasing. Di sini pertama adalah apoteker penanggung jawab itu nanti menyusun daftar kebutuhan obat. Kemudian pejabat pembuat komitmen itu menyusun rencana pengadaan berdasarkan e-katalog. Kemudian pejabat atau panitia pengadaan itu membuat dan mengirim paket pembelian ke penyedia melalui aplikasi e-purchasing. Kemudian penyedia atau obat industri farmasi menyetujui paket pembelian dan menunjuk PBF yang akan mendistribusikan obat. Kemudian nanti kembali lagi ke panitia pengadaan, di mana nanti dari industri farmasi nanti dari panitia pengadaan melaporkan hasil persetujuan penyedia ke PPK melalui aplikasi e-purchasing. Kemudian nanti PPK menyusun kontrak atau SPK untuk PBF. Kemudian nanti apoteker penanggung jawabnya membantu panitia penerimaan dalam pemeriksaan obat. Dan ada yang surat pesanan dibuat secara manual, di mana surat pesanan secara manual ini harus asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksmili dan fotokopi. 2 rangkap surat pesanan diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip. 2 rangkap yang diserahkan kepada pemasok digunakan untuk arsip di pemasok dan untuk kelengkapan dokumen pengiriman. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, dilengkapi dengan nama jelas dan nomor surat izin praktek apoteker atau SIPA sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian mencantumkan nama sarana sesuai izin, disertai nomor izin dan alamat lengkap termasuk nomor telepon atau faksmili bila ada, dan stempel sarana. Kemudian mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkap, mencantumkan nama, bentuk dan kekuatan sediaan serta jumlahnya. Di sini jumlahnya dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan. Kemasan penyaluran terkecil atau tidak dalam bentuk eceran dari narkotika, psikotropika dan atau prekursor farmasi yang dipesan. Diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas. Kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pesanan sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk masing-masing narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika. Surat pesanan psikotropika atau prekursor farmasi hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor farmasi. Kemudian untuk pengadaan obat secara manual atau offline, di sini alurnya apoteker penanggung jawab menyusun daftar kebutuhan obat, kemudian pejabat pembuat komitmen menyusun rencana pengadaan berdasarkan e-katalog, kemudian selanjutnya pejabat atau panitia pengadaan membuat dan mengirim paket pembelian ke penyedia melalui surat elektronik atau email. Kemudian nanti setelah sampai di industri farmasi akan menjawab atau menyetujui surat dari panitia pengadaan dan menunjuk PBF yang akan mendistribusikan obat. Kemudian melaporkan hasil persetujuan penyedia ke PPK. Kemudian pada PPK nanti menyusun kontrak atau SPK untuk PBF. Kemudian nanti apoteker penanggung jawabnya membantu panitia penerimaan dalam pemeriksaan obat. Kemudian untuk pengadaan obat secara manual atau offline, di sini alurnya apoteker penanggung jawab menyusun daftar kebutuhan obat, kemudian pejabat pembuat komitmen menyusun rencana pengadaan berdasarkan e-katalog, kemudian selanjutnya pejabat atau panitia pengadaan membuat dan mengirim paket pembelian ke penyedia melalui surat elektronik atau email. Kemudian nanti setelah sampai di industri farmasi akan menjawab atau menyetujui surat dari panitia pengadaan dan menunjuk PBF yang akan mendistribusikan obat. Kemudian melaporkan hasil persetujuan penyedia ke PPK. Kemudian
Pada PPK nanti menyusun kontrak atau SPK untuk PBF. Kemudian nanti apoteker penanggung jawabnya membantu panitia penerimaan dalam pemeriksaan obat. Pada pemesanan narkotika wajib menggunakan SP khusus model N9 dan untuk psikotropika menggunakan SP khusus psikotropika. Saat pemesanan produk narkotika, satu SP dibuat hanya untuk satu jenis barang yang dipesan. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, sedangkan pada pemesanan produk lainnya dapat dibuat dalam satu SP saja. Seperti untuk obat-obat reguler. Pemesanan yang telah dibuat oleh bagian pembelian ditandatangani oleh supervisor logistik dan kepala cabang sebagai persetujuan pengadaan barang. Di sini dapat dilihat di sebelah kanan itu ada SP narkotika di mana nanti ada 4 rangkap, yang di mana rangkap yang pink itu nanti untuk ditebuskan dia akan diberikan kepada Dinkes Kabupaten Kota. Untuk yang biru itu ke BPOM, yang kuning ke RC Apotik. Terus untuk yang putih itu sebagai arsip untuk di PBF. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.